Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, umur, usia, dan alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita agar selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semua tercurahkan selalu kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa, ternyata saya kesini terakhir tahun lalu. Baru tadi dikasih tahu Pak Saifuddin 17 November 2024. Sekarang 16 November 2025. Setahun. Iya. Tapi kelihatannya masih muda aja nih. Pak Wahyu, Pak Idris nih. Alhamdulillah saya ketika dikasih informasi untuk bisa ngisi sama Pak Saifuddin, saya cek alhamdulillah bisa. Dan saya merasa karena saya dulu pernah di sini kurang lebih tahun 2005 saya pernah di sini, jadi seolah-olah saya reunian lah sama teman-teman kawan-kawan di sini. Karena kalau tidak ada jadwal seperti ini agak susah. Tapi alhamdulillah dengan seperti ini Allah pertemukan kita di tempat yang baik, di majlis yang baik, dalam keadaan yang baik. Semoga pertemuan kita bukan hanya di dunia saja, tapi pertemuan kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan oleh pengurus musola ini merajut kebersamaan. Jadi saya harus tunduk patuh kepada pengurus musola untuk menyampaikan materi ini. Materi ini sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Karena seringkali kita lihat ya di masyarakat, dimanapun itu, terkadang ada hal-hal yang membuat kita menjadi tidak lagi bersama. Maka merajut kebersamaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar Islam ini semakin kuat, semakin kokoh, karena memang umatnya mau bersatu dan bersama. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat manusia itu memang diciptakan oleh Allah bukan makhluk individualisme, tetapi makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tapi makhluk yang butuh orang lain. Dari mulai manusia lahir, itu nggak bisa borojol itu dia langsung jalan, nggak bisa. Coba lihat binatang. Katakanlah kita lihat kambing. Kambing itu ketika lahir, ya kan, dia bisa langsung jalan sendiri kan. Kita lihat kambing itu bisa langsung jalan sendiri itu kambing. Tapi manusia lahirnya saja membutuhkan orang lain. Butuh bidan, butuh dokter, butuh orang yang bantu. Kenapa? Karena dia tidak bisa ngurus dirinya sendiri.
Bahkan manusia ketika meninggal pun, dia tidak bisa datang ke kuburan sendiri. Dia butuh orang lain yang bawa itu. Maka itulah manusia makhluk sosial, bukan makhluk individual. Nah, di dalam Islam akan banyak kita temukan bahwa ibadah-ibadah yang berjamaah. Sholat berjamaah, Jumat juga berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha berjamaah, sholat gerhana berjamaah. Ya, kenapa? Karena memang nilai kebersamaan itu perlu dipupuk. Perlu dipupuk, perlu dijaga, perlu dipelihara. Karena hakikatnya tadi, ketika orang menjadi sendiri, maka dia susah untuk hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Untuk memakai baju saja, panjang tuh rentetannya. Butuh orang yang nanam pohon kapas. Dari kapas jadi benang, dari benang jadi kain, dari kain jadi baju. Itu kan rentetannya panjang. Itu artinya kita butuh orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Kita pun kalau sekarang hidup sendiri, kita hidup sendiri ini tidak ada orang lain. Lama-lama jadi stres. Buktinya ketika COVID, ketika lockdown. Iya. Orang dia bisa kemana-mana. Itu kan banyak yang stres karena nggak kemana-mana. Yang biasanya jalan, bertemu kawan, ya kan. Tahu-tahu nggak boleh kemana-mana. Ya. Masih mending kalau di rumahnya ada orang. Kalau enggak sendiri. Manusia itu butuh ngobrol dengan orang lain. Butuh sharing dengan orang lain. Butuh bertemu dengan orang lain. Maka suasana kebersamaan itu akan memberikan pengaruh dan energi. Maka di dalam Islam, sholat berjamaah. Kenapa? Siapa tahu kita ini lagi banyak masalah. Ada orang lain sedang bahagia. Kumpullah di Mushola Al-Muhajirin. Kumpul di Masjid Darussalam. Itu energi yang baik akan menularkan kepada yang tidak baik. Yang sedang bahagia akan menularkan kepada orang yang sedih. Itulah fungsinya berkumpul dan bersama. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti bunyan, satu bangunan yang kuat dan kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dhan. Masing-masing itu menguatkan. Dinding itu kenapa bisa kuat? Karena ada pondasi. Atap itu kenapa dia bisa berdiri? Karena ada dinding. Itu semua bersatu menjadi satu bangunan yang utuh. Si atap tidak mungkin dia berdiri tanpa ada topangan tiang dan dinding. Dinding pun nggak bisa berdiri dengan kokoh, tiang pun tidak bisa berdiri dengan kokoh kalau tidak ada pondasi yang kuat. Yashuddu ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan. Maka kita sesama muslim dan mukmin harus selalu menjaga kebersamaan kita, persatuan kita, dan ketika bersatu akan menjadi kuat. Ketika terpecah akan menjadi lemah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, jamaah itu artinya harmoni. Jamaah itu artinya bersama. Jamaah itu kan akar katanya jamaah, berkumpul. Jamaah itu perkumpulan. Jum'ah itu berkumpulnya manusia. Makanya hari Jumat, hari berkumpulnya manusia. Sholat jamaah berkumpulnya orang. Nah, dalam perkumpulan itu ada harmoni dan ada saling mendukung. Seperti tadi, ketika munculnya persatuan, kebersamaan, kita bertemu dengan yang lain, di sana muncul ada obrolan, ada bertemu, ada tegur sapa. Itu energi-energi yang baik. Yang bisa jadi orang itu kalau di rumah sendiri, perasaan mumetnya minta ampun. Masalahnya kok susah. Ketemu orang. Pas ketemu sudah senyum Pak Idrisnya.
sudah senyum Pak Wayuhnya. Itu setidaknya jadi hilang masalahnya. Walaupun kalau kita punya hutang, bertemu sama yang senyum, hutangnya tetap ada. Nggak lunas. Tapi setidaknya batinnya yang beda. Perasaan batinnya yang tenang. Al-itmi'nan, ketenangan itulah yang kita dapatkan ketika kita berjamaah. Apalagi kalau kita punya satu masalah, diselesaikan bersama-sama, itu menjadi ringan. Ada tumpukan bata, 1000 bata. Kalau dipindahin sendiri kan lama. Kira-kira sendiri berapa ngangkutnya. Tapi kalau dibagi 100 orang, itu kan jadi cepat pindahnya. Kayak gitu. Maka kita butuh kebersamaan. Di dalam kebersamaan itu ada harmoni dan saling mendukung. Nah, dasarnya bersama itu, dasarnya jamaah itu apa? Dasarnya kita bisa bersatu dan berjamaah itu adalah dasar yang paling kuat dan kokoh adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya keimanan. Kita baca Al-Quran tuntunan dari Allah. Baca hadis tuntunan dari Rasulullah. Dua-duanya menginginkan kita bersatu dan bersama. Karena iman itu kita bersatu. Wah Pak, ada perbedaan. Si A, si B. Entah itu karena ras, suku, atau justru mungkin karena amalia. Nggak apa-apa. Toh kita memang diciptakannya beda. Bukankah ibu kita melahirkan kita gara-gara beda? Kita punya ayah dan punya ibu. Kalau ayah dua-duanya nggak mungkin jadi anak. Kalau perempuan dua-duanya nggak mungkin jadi anak. Karena ada laki-laki dan perempuan, jadilah anak. Itu artinya kita ini produk dari perbedaan. Tidak semua perbedaan itu jadi malapetaka. Kalau kita bisa kelola dengan baik, perbedaan itu justru menjadi sebuah kekuatan. Kita berjalan pakai kaki kanan kiri. Sendalnya kanan kiri, sepatunya kanan kiri. Yang kanan dan kiri kan beda. Karena beda, enak dipakai. Coba kalau Pak Idris jalan, sendalnya kanan semua, enak gak? Keselipet. Nggak nyaman. Karena beda, bisa dikelola dengan baik, maka jadi nyaman itu jalannya. Sehingga perbedaan itu dari dulu sampai hari kiamat pasti ada. Yang menjadi masalah bukan perbedaannya, tetapi bagaimana kita menghadapi perbedaan itu. Dasarnya iman, kita akan kuat dan kokoh, tetap bersama. Kemudian yang kedua, dasarnya adalah kasih sayang. Pandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Pandang orang lain dengan pandangan rahmat. Jangan sampai memandang orang lain dengan pandangan dendam, iri dengki, benci. Jangan. Bahkan ketika kita melihat orang pelaku dosa dan maksiat, jangan pernah pandang dia dengan pandangan kehinaan dan kebencian. Karena di dalam satu orang itu ada dua. Ada orangnya, ada perbuatannya. Orangnya jangan dibenci karena dia makhluk Allah. Sama-sama manusia dengan kita. Yang kita benci perlakuan atau sikap perbuatannya yang buruk. Dia nih dosa, kita itu benci dosanya, bukan orangnya. Kita benci maksiatnya, bukan orangnya. Kepada mereka saja tidak boleh ada pandangan mencela, menghina, mencemooh. Kenapa? Pandanglah setiap orang dengan pandangan kasih sayang, rahmat. Kemudian dasarnya yang ketiga adalah tolong menolong. Kebersamaan ini bisa kuat dan kokoh karena apa? Karena dasarnya iman, lalu memandang orang dengan penuh kasih sayang, dan di dalamnya juga ada tolong menolong. Ketika kita bersama, kira-kira siapa butuh pertolongan? Ketika kita bertemu berjamaah, kira-kira siapa ada orang yang butuh solusi dari kita, pertolongan dari kita, bantuan dari kita. Jadi kita hadir untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan kita menjadi sumber masalah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Maidah ayat kedua, kita akan temukan ayat
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong kamu dalam dosa dan permusuhan. Ketika kita punya kesempatan untuk menolong orang dalam kebaikan, lakukan, kerjakan. Tetapi ketika ada potensi kita nolong dalam keburukan dan permusuhan, jangan ikut-ikutan. Terkadang mohon maaf zaman medsos sekarang kan, nggak diundang nggak apa tiba-tiba masuk broadcast. Yang lebih parah belum dibaca udah disebar. Ketika dikomplain orang, mohon maaf sebelum baca. Kalau belum dibaca ngapain disebar? Baca dulu itu media sosialnya, beritanya, informasinya. Kalau memang ada kebaikan, ada kemaslahatan, ada kemuliaan di dalamnya, silahkan sebarkan. Karena yang membuat kebaikan dan menyebarkannya sama-sama mendapatkan pahala yang sama. Sebaliknya, kalau ada orang bikin fitnah, lalu disebarkan fitnah itu, yang bikin fitnah dan menyebarkannya fil itsmi sawaun. Dia sama-sama dalam dosa. Maka sekarang menjadi tanggung jawab kita nih dalam mengolah informasi di media sosial. Baca dulu, ini ada fitnah nih. Ini ada ini dan itu, ada keburukan dan lain-lain, janganlah disebar. Biarkan handphone kita menjadi kuburan dari informasi yang tidak baik. Udah, lebih baik dibuang, jangan disebarkan. Karena yang menyebarkan dan yang membuat sama-sama dosanya. Kalau itu ada kebaikannya, ada kemaslahatannya baru, silakan sebar. Orang membaca itu, dia semangat melakukan kebaikan. Orang baca itu semangat untuk melakukan ibadah. Orang baca itu semangat menjalin ukhuwah Islamiyah. Silahkan sebarkan. Ada manfaatnya, sebarkan. Tidak ada, jangan. Itu namanya dia tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah karena siksa Allah sangat dahsyat sekali. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal istilah ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama agama. Saya, Bapak, semuanya bersaudara. Dipersaudarakan dengan apa? Dengan sama agama, sama iman. Namanya ukhuwah Islamiyah. Bisa jadi sukunya beda, rasnya beda. Tapi kita sama-sama iman kepada Allah dengan agama yang sama, namanya ukhuwah Islamiyah. Karena kita punya ukhuwah Islamiyah, sesama kita bersaudara, dipersaudarakan karena sama agama, sama keimanannya. Allah sampaikan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama muslim dan mukmin itu bersaudara. Kalau ada masalah, tuntaskan dengan jalan terbaik. Fa aslihu baina akhwaikum. Islahkan di antara mereka. Apapun alasannya dan apapun penyebabnya. Kita di keluarga nih, bisa jadi kakak adik ada masalah. Bisa jadi dengan tetangga ada masalah. Dengan kawan teman ada masalah. Di tempat kerja ada masalah. Faslihu baina akhwaikum. Silahkan cari jalan islah. Titik temu agar kita bisa islah. Karena dengan islah itu akan terjalin kembali ukhuwah persaudaraan kita. Wattaqullaha la'alakum turhamun, dan bertakwa kepada Allah agar kamu dirahmati. Kalau orang semangatnya ingin islah, ingin damai, Allah akan rahmati. Tapi kalau orang semangatnya bermusuhan, Allah tidak akan menurunkan rahmat. Maka ukhuwah Islamiyah kita jaga.
Wah Pak, dia beda golongannya, beda amaliyahnya, beda alirannya. Dia Muslim kan udah. Kita lihat agamanya saja. Andai saja setiap kita melihat dia sama agama dengan kita, nggak ada perbedaan. Kita lihat persamaannya. Kalau ngomongin beda sampai kiamat, beda terus. Tapi kalau kita lihat persamaannya, ada banyak persamaannya. Makanya almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi pernah bilang begini, yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Ya. Yang sama jangan dibeda-bedakan. Kita sholatnya sama 5 waktu, Qurannya sama, kiblatnya sama, itu sama, udah jangan dibeda-bedakan. Lalu yang beda nih, si fulan begitu amaliyahnya, si fulan begini, beda, jangan disamakan, masing-masing punya amalan. Jadi kalau yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan, aman. Nah terkadang kita fokus pada perbedaan, muncullah pandangan yang benci, iri dengki, dan lain-lain. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullah. Bertakwa kepada Allah la'allakum turhamun. Kalau kita menjaga ukhuwah ini, Allah akan merahmati. Allah akan menurunkan rahmat. Yang kedua, ada namanya ukhuwah insaniyah. Kita ini dipersaudarakan karena sama-sama manusia. Sesama manusia. Dipersaudarakan karena kita sama-sama manusia. Semua kita itu turunannya sama dari Nabi Adam alaihissalam. Apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun sukunya, kita semua turunan Nabi Adam. Kita beda, ya nggak apa-apa beda, tapi kita sama manusia. Suatu saat Nabi sedang duduk, tiba-tiba lewat jenazah orang Yahudi. Lalu Nabi berdiri, kata sahabat, ya Rasulullah, itu yang meninggal itu orang Yahudi, ngapain dihormati? Kata Nabi, dia manusia kan? Iya, dia manusia. Ya saya hormati, dia manusia. Ada namanya ukhuwah insaniyah. Persaudaraan karena sesama manusia. Makanya kasus kemarin Palestina, semua negara barat dan Eropa ikut melihat, mendukung. Itu bukan lagi melihat agama, tetapi kemanusiaan. Berapa banyak bayi yang dibantai, orang-orang dibunuh, tidak bersalah. Itu kemanusiaan. Masa iya manusia diperlakukan seperti binatang seperti itu? Maka orang mulai sadar ini tentang kemanusiaan. Nah, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariah itu adalah bagaimana kita kuatkan persaudaraan kita sesama manusia. Sesama manusia. Yang ketiga ada namanya ukhuwah watoniyah. Kita ini dipersaudarakan karena sesama bangsa. Kita menjadi warga Indonesia, rakyat Indonesia nih. Bapak kalau berada di satu daerah, ya kan, contohnya Bapak orang Sunda. Tiba-tiba datang ke Jakarta, ketemu orang Sunda. Sama daerahnya. Kan perasaan saudaranya itu kena banget. Bapak lagi keluar negeri, ketemu orang Indonesia, perasaan kita saudaranya kenceng banget. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Kita dipersatukan, dipersaudarakan karena kita satu bangsa. Kita rakyat Indonesia. Nah, 3 ukhuwah ini harus kita kuatkan. Ukhuwah Islamiyah karena kita sesama agama, sama imannya. Ukhuwah insaniyah karena sesama manusia. Ukhuwah watoniyah kita karena sama sebangsa setanah air. Dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kebersamaan zaman Nabi? Apakah ada contohnya zaman Nabi? Merajut ukhuwah Islamiyah, merajut kebersamaan di zaman Nabi. Zaman Nabi, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada Ansor dan ada Muhajirin.
Muhajirin ini adalah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor ini adalah warga asli Madinah. Ini kan dua golongan yang beda. Satu pendatang, satu tuan rumah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi justru mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Nggak tanggung-tanggung. Dipersaudarakannya itu berbagi rumah, berbagi harta, berbagi pekerjaan. Bahkan disiapkan pasangan. Itu cara Nabi bagaimana ukhuwah ini dijalin dengan baik. Jangan sampai ada sekat-sekat antara Muslim dan mukmin, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kan di Mekah kaya raya. Ya, di Mekah raya. Ketika hijrah ditinggalkan semua hartanya, asetnya ditinggalkan. Ketika nyampe di Madinah, orang Ansor ini bilang begini, wahai sahabatku, aku siap menjadi saudaramu. Aku siap setengah hartaku aku berikan kepadamu. Kata orang Madinah kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi luar biasa Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, terima kasih atas kebaikanmu. Kamu tidak usah memberikan setengah hartamu kepadaku. Cukup kamu membantu aku tunjukkan di mana pasar. Itu. Beneran memang Abdurrahman bin Auf jago dia dagangnya. Ketika ditunjukkan pasar, dia jualan. Dari mana? Kata dalam satu riwayat disebutkan, jualan pertama yang dilakukan Abdurrahman bin Auf adalah jualan tali doang. Tali. Abdurrahman bin Auf jualan tali. Tapi sistemnya cash. Yang namanya cash kan perputarannya cepat kan. Sekarang modalnya 5.000, dijual 6.000 udah 1.000 tuh. Gitu. Kalau sekarang udah 10.000, jual 15.000 udah 5.000. Cash tuh. Cepat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf di Madinah jadi orang kaya lagi. Ya kalau kita pakai ilmu tauhid memang ditakdirkannya orang kaya terus dia mah. Di Mekah jadi orang kaya, di Madinah jadi orang kaya. Tapi kita lihat bagaimana perjuangannya dia. Memang mindsetnya sudah terbentuk dia. Apapun yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf, memang jadi uang. Ya, pernah ada satu riwayat, suatu saat ada orang nih, hasil panen, tiba-tiba kurmanya nggak bagus, pada busuk. Si petani ini udah nangis-nangis, aku nih kurmanya pada busuk, nggak ada yang beli. Kata Abdurrahman, sini, ini kurma busuk-busuk semua. Iya, nggak ada. Yaudah, aku beli. Dibelilah. Kurang lebih beberapa saat, tiba-tiba ada satu kafilah dari kampung, dia datang ke kota itu, mencari kurma yang busuk. Dan yang tersedia cuma di Abdurrahman bin Auf. Dia kaya lagi itu. Luar biasa. Nah, Muhajirin dan Ansor ini dipersatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi sekat-sekat suku ras bang. Udah bersatu menjadi saudara. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa menit lagi nih? 10 menit lagi ya. Jangan. Nah sekarang, apa yang membuat orang musuh dalam jamaah? Kenapa orang itu tidak bisa berjamaah? Kenapa orang tidak bisa bersama? Kenapa orang tidak bisa bersatu? Yang pertama, dia muncul egoisme. Muncul kesombongan. Aku nih lebih baik dari dia. Kelompokku lebih baik dari dia. Kalau sudah egoisme seperti itu susah. Bahasa agamanya ananiyah. Ananiyah itu menganakkan dirinya, mengsayakan dirinya. Kalau kita lihat sombong dan takabur itu nanti akan melahirkan
iri dengki. Ketika orang menganggap dirinya paling hebat dan orang lain direndahkan, maka itulah yang terjadi pertama kali kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Karena khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Harusnya kata iblis, api lebih mulia daripada tanah. Tapi ternyata Allah perintahkan iblis untuk hormat dan sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Maka ketika ini ada, susah untuk bersatu. Susah untuk bersama. Ini harus mau tidak mau dihilangkan. Dihilangkan. Kenapa? Agar kita bisa bersatu. Agar kita bisa bersama. Nggak usah nunjuk orang, tunjuklah diri kita. Apakah ada di dalam hati kita ini anania, egoisme di dalam diri? Gitu. Tapi kan Pak, saya nih ilmu saya lebih tinggi, sekolah saya juga lebih tinggi, gitu. Oh iya, mungkin di satu bidang iya, Anda pakarnya, tapi belum tentu di bidang yang lain Anda ahlinya. Karena kullu syai'in maziyah, setiap orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Gitu. Oh dia nih hebat otomotifnya hebat. Penyakit motor mobil bisa diketahui. Cuman dilihat doang, ya kan? Tapi urusan kesehatan nggak tahu dia. Ada orang jago di kesehatan. Urusan motor udah sejam dibongkar nggak nyambung-nyambung tuh. Gitu. Orang itu ada kelebihan di satu sisi, ada kekurangan di sisi lain. Maka kekurangan itulah yang dibantu, ditutupi. Itulah pentingnya kebersamaan dan jamaah. Kita sholat berjamaah. Lalu ada masbuk, ya kan? Kita Allahu Akbar, tiba-tiba imam ruku. Apakah si makmum baca Fatihah dulu? Nggak usah. Karena imam ini sudah ruku. Ruku saja ikut. Lalu nggak baca Fatihah, Fatihahnya sudah diwakili oleh imam, sudah ditutup oleh imam. Sama. Kita punya kekurangan, kelebihan. Kekurangan kita ditutupi oleh sesama muslim yang lain. Itulah pentingnya jamaah. Jangan sampai ada anania, egoisme di dalam diri kita. Ya. Suatu saat Rasulullah menyampaikan ke para sahabatnya, kamu tahu nggak orang yang sombong itu siapa? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku punya sendal baru, aku pakai. Aku punya baju baru, aku pakai. Aku punya kendaraan baru, aku pakai. Apakah itu sombong? Kata Nabi, bukan. Al-kibru batrul haqqi wa gomtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sombong. Ada orang nih, mohon maaf, pakai kendaraannya jelek, tapi menghina orang lain, merendahkan orang lain, ya itu namanya sombong tuh, itu merendahkan orang. Ada orang kendaraannya baru, bagus, baru, tapi nggak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, ya tidak. Karena letaknya bukan di baru dan jelek, bukan di jelek atau lama, tetapi letaknya dia meremehkan orang atau tidak, merendahkan orang lain atau tidak. Itulah namanya al-kibru ay at-takabbur. Itu penyakit pertama. Penyakit yang kedua, munculnya susah bersama, susah bersatu, itu karena ada fitnah. Ada suudzon, prasangka buruk. Kenapa dia kayak gitu? Biasanya dia kalau ketemu saya negur siapa nih? Kok enggak? Wah, mulai. Itu namanya suudzon. Siapa tahu ketika kita lewat, dia memang lagi mikirin sesuatu. Sehingga nggak kelihatan. Bisa, gitu loh. Kita lagi jalan, dia nyalip dengan cara yang tidak baik. Contohnya, jangan dulu suudzon, siapa tahu dia lagi dikejar waktu, siapa tahu lagi sakit perut, siapa tahu istri mau lahiran. Coba cari 1001 alasan agar kita tidak suudzon kepada orang. Karena ketika muncul suudzon, akan muncul fitnah, tuduhan-tuduhan. Dari tuduhan itu akan muncul ghibah, ngomongin, tahu nggak? Kemana aku ketemu dia? Dan lain-lain. Ini yang akan merusak kebersamaan. Pandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, cari 1001 alasan agar kita husnudzon sama orang lain, agar tidak muncul fitnah dan ghibah.
Kalau kita bisa menjaga itu semua, akan terjaga kebersamaan persatuan. Tapi kalau dibiarkan, akan kemana-mana. Muncullah fitnah, tuduhan, bahkan gibah. Sebentar ya. Iklan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu cara pandang kita kepada orang lain. Kalau kita menjadi korban, tiba-tiba kita difitnah, kita diomongin keburukannya, sudah EGP. Pak Idris ya? EGP apa Pak Idris? Emang gua pikirin, udahlah. Kita makan-makan aja, mau jalan-jalan aja sudah. Kenapa? Karena pembicaraan orang lain, gibahnya orang lain, fitnahnya orang lain, kalau memang tidak terbukti dalam pribadi kita, nggak ada ngefek apa-apa. Contoh, kata Pak Wahyu, Idris ini memang bakhilnya minta ampun. Gitu ya, gitu. Gitu. Bakhil beneran. Dapat gusuran boro-boro ngasih, gitu ya. Tapi faktanya ketika orang ingin membuktikan benar nggak Pak Idris ini bakhil, datang ke rumahnya disuguhin, diajak ngobrol dengan ramah, pulang dikasih sangu, uang jajan diongkosin. Oh, kata Pak Wahyu tuh bakhil. Kok saya mah baik? Artinya tuduhan itu terbantahkan dengan pribadi dan akhlaknya. Oh. Sebaliknya, kalau orang menuduh dia bakhil, ada orang ngedeketin dia, beneran nggak dideketin, beneran bakhil. Jangankan kasih ongkos air aja nggak ada tuh. Akhirnya sebetulnya yang membuktikan kita itu bakhil atau tidak bukan orang lain, tapi pribadi kita sendiri, akhlak kita sendiri. Orang lain itu akan ngomong ABC segala macam, itu di luar. Tapi ketika berkunjung, bertemu langsung, akan dibuktikan apakah suara di luar benar atau tidak ketika langsung bertemu. Maka itulah butuhnya akhlak. Maka tadi, kalau kita menjadi korban fitnah dan lain sudah, biarkan saja. Kalau memang sudah parah, boleh klarifikasi silahkan. Gitu, ya, supaya tidak melebar kemana-mana fitnahnya. Berikutnya, yang ketiga, apapun yang terjadi, jangan dikit-dikit langsung menjadi masalah. Apapun yang terjadi, jangan semangatnya semangat ingin perpecahan, tapi semangatnya adalah persatuan. Persatuan itu semangatnya. Apapun itu. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dimanapun kita berada, semangatnya adalah bersatu. Ketika muncul masalah, ini ada masalah nih, yuk kita sama-sama selesaikan masalah ini dengan baik. Begitu. Berarti semangatnya adalah solusi bersama. Karena kita semangatnya solusi dan bersama, turhamun, Allah akan merahmati, memberkahi, hidup kita akan terang, mendapatkan cahaya bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semangatnya perpecahan, ujungnya malapetaka. Yang namanya perpecahan dan perselisihan, tidak ada yang menang. Enggak ada. Kan ada istilah apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu, menang jadi arang. Orang tuh kalau sekarang berkelahi, yang menang sama yang kalah kan sama-sama berdarah, sama-sama benjol kan orang berkelahi, sama-sama sakit gitu. Maka semangat kita adalah semangat untuk bersatu, tidak ada semangat untuk perpecahan dan iri hati. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah menyampaikan di dalam hadis Muslim nomor hadis 2564, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu.
Kata Nabi, wahai umatku, hati-hati, jangan saling iri dengki. Iri dengki itu apa? Iri dengki itu adalah ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita nggak nyaman dengan nikmat yang datang kepada orang lain. Kenapa dia yang dapat nikmat sih? Gitu. Itu iri dengki. Kenapa iri dengki muncul? Karena tadi ada egoisme. Aku lebih baik dari dia. Kenapa dia yang dapat, aku enggak? Kata Nabi, la tahasadu, jangan iri dengki. Nah biasanya iri dengki itu nggak jauh-jauh sih. Profesinya juga nggak jauh. Pedagang dengan pedagang lagi. Kenapa toko sebelah laku, ini enggak? Gitu. Ya, guru dengan guru lagi, gitu ya. Ya ustadz dengan ustadz lagi. Kenapa dia jobnya banyak, kok saya nggak ada yang manggil-manggil itu? La tahasadu. Jangan. Sesama supir jangan saling mendahului ya. La tahasadu, jangan iri dengki. Wala tanajashu, jangan saling menipu. Karena ingin mendapatkan keuntungan, orang lain ditipu. Apapun bentuk tipuan itu, bisa jadi manipulasi, bohong, dusta. Kata Nabi, la tanajashu. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Jangan lihat orang lain dengan pandangan benci, iri dengki, kesal, jangan. Pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang, rahmat. Kita tuh kalau melihat orang lain tuh inginnya ya menyayangi. Bukan ingin mengobarkan permusuhan. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, memutuskan tali silaturahmi. Jangan. Justru silaturahmi itu kata Nabi, silman qata'aka. Kalau suatu saat saya sama Pak Saifuddin nih bersahabat, tiba-tiba pindah nih, maka silman qata'aka, silahkan sambung kembali tali itu supaya nyambung, gitu. Bahkan kata Nabi, orang terbaik itu adalah ketika diputuskan dia tetap menyambungkan kembali. Bukan sebaliknya, ketika sudah tersambung malah diputuskan. Silman qata'aka. Sambungkan tali yang dulu pernah dirajut, kemudian putus, sambungkan kembali. Maka alhamdulillah, dengan wasilahnya majelis ini, saya bisa silaturahmi lagi ke sini nih. Ya Allah, 2005, sekarang 2025. Kurang lebih 20 tahun. Ya, 20 tahun. Alhamdulillah. Saya, ya? Lu masih muda. Dulu ya udahlah, belum ada jenggot yang putih. Kalau sekarang kelihatannya ada nih Pak Idris nih. Ada ya, banyakan Pak Idris dari saya. Wala tadabaru, alhamdulillah, jangan saling membelakangi, memutuskan tali silaturahmi. Kita kuatkan kembali, sambungkan kembali. Karena di hadis lain barang siapa yang ingin diluaskan dan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambungkan tali silaturahmi. Kalau sekarang Pak ini sama Pak Wahyu, ya kan, bertetanggaan, Pak saya silaturahmi, orang tiap hari ketemu, ya bukan silaturahmi itu mah. Orang tiap hari ketemu. Silaturahmi itu adalah sesuatu yang tadinya terjalin dengan baik, tiba-tiba terpisah, disambung kembali, itu namanya silaturahmi. Jadi kalau jamaah sekarang bertetangga itu nggak disebut silaturahmi, tiap hari ketemu. Ketika berpindah itulah baru disebut silaturahmi karena menyambung kembali yang terpisah. Silman qata'aka, falyasil rahimah, sambungkan kembali tali silaturahmi. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya satu, jaga kerukunan di antara kita. Kalau kita bersama, kita jadi kuat. Kalau kita terpecah, kita menjadi lemah. Dua, kuatkan ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah karena kita sesama agama dan sesama iman. Ukhuwah insaniyah, kita ini sesama manusia, harus saling menguatkan. Dan kita ini ukhuwah wataniyah, sebangsa dan setanah air. Jangan berselisih. Yang terakhir, kita semua bersaudara. Kata Allah, ikhwah, kita bersaudara. Kata Nabi, kal bunyan, seperti bangunan, kita bersaudara. Masa iya dengan saudara
rame. Masa iya dengan saudara berselisih? Kalaupun ada manusiawi, selesaikan dengan cara yang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab.